Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Rogue Warfare tahun 2019. Oke dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan seorang pemimpin teroris yang bergerak di Timur Tengah. Di sana ia sedang merekam video propaganda untuk menyerang negara-negara barat, terutama Amerika yang menurut mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di wilayah mereka. Dalam video itu, si pemimpin teroris juga mengajak para penduduk dan partisan untuk bergabung dengan mereka guna meraih kebebasan dari idealisme barat. Dia juga memberitahu kenapa dirinya dan kelompoknya tercipta, yaitu karena rancangan sempurna dari negara-negara barat dalam menjajah tanah kelahirannya. You understand my cause? You don't. If you are still wondering what pushes my... Because your government created me. The world will say I am a monster. Setelah itu, kelompok ini mendatangi sebuah desa yang tidak mau bergabung dengan mereka. Begitu memasuki desa, pemimpin di desa itu sempat menumbangkan beberapa teroris sebelum dia kehabisan amunisi dan ditangkap. Kemudian pemimpin desa beserta keluarganya dan beberapa warga yang selamat diinterogasi oleh pemimpin teroris. Kepala desa meminta agar mereka dilepaskan karena mereka hanyalah warga biasa yang tidak mau ikut bergabung. Namun pemimpin teroris beranggapan bahwa di tengah peperangan yang sedang berlangsung ini, semua warga wajib menjadi prajuritnya atau mereka akan dianggap sebagai musuh. Dan karena kepala desa tidak bisa memberikan jawaban, pemimpin teroris pun membunuh anak laki-lakinya. Setelah kematian anaknya, kepala desa tetap menolak sehingga dia dan para warga yang tersisa dieksekusi langsung oleh para teroris. Keesokan harinya di kantor kepresidenan Amerika Serikat, sang presiden sedang dilanda krisis dengan semakin gencarnya pergerakan kelompok teroris itu. Oleh karena itu, dia membentuk sebuah pasukan khusus yang berisi prajurit-prajurit terbaik dari masing-masing negara pemenang Perang Dunia Kedua. Para prajurit yang terpilih antara lain adalah Daniel, James, Galina, Sue, Rob, Checo, dan yang terakhir adalah Chris. Project Rogue is officially agreed. 3 hari kemudian, di markas tersembunyi Amerika di Timur Tengah, sang komandan yang bernama Briscoe disambut oleh prajurit Smith. Di dalam markas juga ada seorang prajurit yang bernama Marino. Dia bertanggung jawab atas pengawasan wilayah. Di sana Briscoe memberitahukan bahwa misi ini bersifat tidak resmi sehingga yang akan mereka lakukan tidak diketahui dunia. Misi pertama tim ini adalah menangkap Muhammad Habib yang merupakan seorang penjual senjata ilegal kepada kelompok topeng hitam. Tujuan tersebut untuk mengetahui siapa pemimpin topeng hitam yang hingga kini tidak ada yang tahu. Outside this room will know who you are or what we're about to do. Missions are off the record. Mereka melintasi lereng Bukit Tandus hingga sampai di sebuah desa. Di sini Rob yang terlalu arogan mengecek seorang diri dan melumpuhkan seorang penjaga. Setelah itu, anggota tim memasuki sebuah rumah untuk mencari Habib. Di sana pun mereka menemukan seorang pria, tapi bukanlah Habib. Rob sempat ingin membunuhnya, namun Daniel melarangnya. Kemudian mereka pun melanjutkan pencarian ke rumah-rumah yang lain dengan membagi menjadi 2 tim. Dan di saat James dan Sue sedang berjalan, tiba-tiba sementara tim yang lain berhasil menemukan Habib. Habib yang sedang terpojok pun menembak Chris, lalu Daniel pun menembak Habib.
Di sana juga para teroris mengejar Jack dan Sue, sementara di markas pusat, Marino mencarikan rute pelarian untuk mereka. Setelah bergabung dengan yang lain, posisi mereka kini telah terkepung, dan disinilah terjadi baku tembak di antara mereka. Sementara itu, Daniel mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Chris, namun pada akhirnya Chris pun No. Setelah para teroris berhasil dilumpuhkan, mereka kembali ke markas bersama jasad Chris. Di tempat lain, seorang ajudannya memberitahu kabar terbunuhnya Abib dan kemungkinan terlacaknya jejak mereka. Namun pemimpinnya tidak mempermasalahkannya dan justru dia sudah memperkirakan bahwa peperangan tidak lama lagi akan terjadi. The smallest being poses the greatest threats. Sedangkan di markas Amerika, mereka berhasil menemukan lokasi baru berdasarkan data dari laptop dan handphone milik Abib yang saat ini sedang dipindai oleh satelit. Kemudian Daniel dan James memberikan penghormatan terakhir kepada Chris sebelum jasadnya dikirim ke Amerika. Tidak lama, Briscoe dan timnya berhasil menemukan tenda-tenda camp di tengah gurun, yang mana dia meyakini camp tersebut sebagai markas Topeng Hitam. Keesokannya dengan diantar helikopter, mereka tiba di lokasi. Setelah diketahui posisi musuh, Daniel membagi tim menjadi dua untuk menyusup. Sementara Galina melindungi dari atas bukit sebagai sniper. Di sebuah tenda, Jack menemukan peralatan pembuat bom kimia dengan daya ledak besar. Namun saat Daniel sedang melapor ke Briscoe, tiba-tiba lalu pemimpin Topeng Hitam memerintahkan anggotanya untuk menyerang, dan Galina pun memberitahu bahwa kelompok Topeng Hitam mengarah ke tempat Daniel. Serangan balik itu membuat mereka tersudut dan tidak bisa bergerak karena banyaknya anggota Topeng Hitam. Di sana Jeko meledakkan sebuah tenda dengan granat, namun para teroris terus berdatangan tanpa henti. Sementara itu, dari markas Briscoe memerintahkan Marino untuk menjemput mereka dengan helikopter. Di sini Galina menahan para teroris itu seorang diri agar tim bisa pergi ke titik lokasi penjemputan. Namun sayang, Daniel terkepung oleh kelompok Topeng Hitam. Sementara anggota yang lain berhasil kembali ke tempat Galina. Di sana James ingin kembali ke camp untuk menyelamatkan Daniel. Namun karena para teroris bergerak ke arah mereka, anggota yang lain pun memaksanya untuk kembali ke markas. Sementara itu, Daniel ditangkap oleh pemimpin Topeng Hitam. Lalu Briscoe melaporkan temuan mereka kepada presiden bahwa kelompok Topeng Hitam sedang membuat sebuah bom dari gas, di mana mereka telah membuat satu buah bom, namun mereka belum tahu siapa yang ditargetkan. Singkat cerita, Galena berhasil menemukan lokasi selanjutnya yang kemungkinan akan didatangi kelompok Topeng Hitam. Sementara itu, Daniel diberitahu oleh pemimpin Topeng Hitam bahwa dia adalah pemimpin revolusi seperti yang pernah dilakukan Amerika di negaranya. Namun di saat Amerika disebut heroik atas hal itu, aktivitasnya justru dicap sebagai terorisme oleh dunia. Oleh karena itu, dia berambisi untuk memperkenalkan kekerasan kepada dunia. Setelah itu, pemimpin Topeng Hitam menyayat telapak tangan Daniel untuk menunjukkan garis di antara dunia mereka. Keesokannya, para anggota pasukan khusus bersiap mendatangi lokasi yang ditemukan Galena. Tugas mereka hanya mengintai sambil menunggu arahan dari Briscoe. Mereka juga diberikan jubah untuk menyamar.
Di tempat pemimpin topeng hitam, ajudannya memberitahu bahwa semua persiapan untuk uji coba bom kimianya sudah selesai. Mereka tinggal mendatangi desanya untuk mengetahui bagaimana hasil eksperimen mereka. Ternyata bom itu dirancang agar setelah diledakkan, gas yang terdapat di dalamnya akan tersebar ke wilayah di sekitar desa dalam hitungan menit, dan siapapun yang menghirupnya akan mati. Jika uji coba ini berhasil, dia memprediksi dunia akan tunduk kepada mereka. We'll send out a message to the world. Di desa tempat uji coba, para warga sedang berkumpul untuk menentang perlakuan topeng hitam. Sementara itu, pasukan khusus juga telah sampai di sana dengan penyamaran. Di sana pemimpin topeng hitam menyandra kepala desa untuk menakuti warga, lalu berorasi tentang arti kepemimpinannya. Di sisi lain, Galina telah berada di atas bangunan. Namun tiba-tiba pemimpin topeng hitam mengaktifkan bomnya dan membunuh kepala desa. Dari markas, Briscoe memprioritaskan misi ini untuk menjinakkan bomnya. Di sana, Jeko ditugaskan untuk menjinakkan bom, sementara Ralph dan James bertugas mengevakuasi warga. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para teroris. Namun bom masih aktif dan Jack tak mampu menggerakkan tangannya. Dengan sisa waktu kurang dari 1 menit, Jack memandu Ralph dan Galena untuk menjinakkan bomnya. Setelah menyelesaikan misi, mereka kembali ke markas tanpa membawa Daniel yang tidak terlihat di desa. Ternyata Daniel masih disekap dan sedang disiksa oleh pemimpin topeng hitam. Singkat cerita, Briscoe mendapatkan video penyiksaan Daniel dari intel CIA dan menunjukkannya pada pasukan khusus agar mereka tahu bahwa Daniel masih hidup. Dan di sini misi berubah menjadi misi menyelamatkan Daniel. Scene kembali memperlihatkan Daniel yang kondisinya semakin memburuk. Di sana pemimpin topeng hitam ingin Daniel menyaksikan teman-temannya mati satu persatu. Sementara itu, para anggota tim sedang berusaha mencari keberadaan Daniel dengan menyusuri perbukitan. Bermodal lokasi-lokasi yang didapat dari datanya Abib dan dibantu teknologi pemindaian satelit, mereka bisa menemukan camp tersembunyi milik teroris topeng hitam. Begitu sampai, para anggota tim langsung membuat serangan dadakan terhadap kelompok Black Smoke. Kemudian dari mereka didapatkan seorang pria yang bisa berbahasa Inggris. Dan darinya diketahui bahwa pemimpin topeng hitam telah membawa Daniel pindah ke sebuah desa tua sejauh 25 km ke arah timur. Orang itu juga memohon untuk tidak dibunuh. Dia terpaksa bergabung dengan topeng hitam karena keluarganya diancam akan dibunuh. Lalu James pun membiarkan orang itu pergi. Singkat cerita, para anggota tim sudah kembali ke markas. Briscoe menyambut mereka dan mengabarkan kalau desa tua itu sedang dipantau oleh satelit. Keesokannya, Marino menemukan gerak-gerik mencurigakan dari desa tua. Lalu Briscoe melaporkannya kepada Presiden Amerika Serikat bahwa mereka menemukan lokasi yang kemungkinan menjadi persembunyian topeng hitam. Presiden pun mengizinkan Briscoe untuk menyerang dan menyelamatkan Daniel. Sementara di markas topeng hitam, si pemimpin diberitahu oleh ajudannya bahwa salah satu anggota mereka telah diserang oleh pasukan khusus. I am leading a revolution on the front lines of war. Di markas Amerika, kita diperlihatkan para anggota tim sedang bersiap untuk mendatangi desa tua. Dengan diantar helikopter, mereka mendarat di puncak sebuah bukit. Di sana pun Galina langsung memindai situasi desa. Singkat cerita, tim pun mulai memasuki desa tua tersebut. Di sana, Ralph dan James memasuki sebuah bangunan. Mereka mengira kalau Daniel disekap di situ, namun setelah mencari, ternyata tidak ada seseorang pun. Setelah dapat kabar Daniel tidak ada di situ, Galina pun membunuh para teroris yang sedang diawasi.
Galena yang telah pindah posisi memberitahu anggota bahwa para kelompok topeng hitam sudah mengetahui keberadaan mereka. Kemudian dari markas, Briscoe memerintahkan sebuah drone untuk mengikuti truknya. Lalu para anggota pun meninggalkan desa itu. Tapi saat di jalan, supir truk menyadari kalau mereka diikuti oleh drone sehingga mereka mengarahkan truknya ke sebuah terowongan. Sedangkan para anggota tim kembali ke markas dengan kegagalan. Singkat cerita, kelompok topeng hitam kini sudah berpindah ke camp yang baru. Di sana si ajudan melaporkan bahwa mereka sedang membuat bom kimia baru yang lebih praktis dan efisien. Sementara itu, Daniel mulai menunjukkan tanda-tanda seperti orang stres. Kemudian Daniel dikeluarkan dari kurungan dan dibawa ke atas bukit oleh si pemimpin. Setelah disiksa, ia kembali dibawa ke camp. Di markas sendiri, mereka dikejutkan dengan kiriman video saat eksekusi pria tua, di mana Daniel juga terlihat di video itu. Melihat itu, Briscoe lalu mengabarkannya kepada anggota tim. Kemudian Briscoe memerintahkan stafnya untuk melacak IP address si pengunggah. Di tempat lain, bom kimia sudah siap untuk diuji coba. Singkat cerita, Galena berhasil masuk ke server militer Amerika. Dia menemukan beberapa gateway di tempat-tempat yang kemungkinan menjadi markas topeng hitam. Dia lalu menanam software buatan Rusia untuk memantau tempat-tempat itu. Sementara itu, pemimpin topeng hitam yang sedang mengupload Instastory dikabari bahwa bomnya sudah siap. Dan si pemimpin pun mengeluarkan Daniel untuk eksperimen bagaimana efek dari gas sarin tersebut. Lalu kita diperlihatkan seorang teroris dengan setia mengorbankan diri dengan memakan sebutir gas sarin yang telah dikristalkan. Ternyata efeknya begitu cepat sehingga organ si prajurit yang dilalui gas sarin langsung gagal fungsi sampai akhirnya tewas. Di sana si pemimpin memprovokasi Daniel untuk mencuci otaknya. Di tempat lain, software Galena telah selesai memindai dan menemukan sebuah lokasi baru. Setelah diperbesar, lokasinya berada di antara perbukitan. Menurut Galena, tingkat kesalahan dari lokasi yang dia temukan adalah 10%, sehingga Briscoe memberi lampu hijau untuk tim mengeceknya. 10%. Tapi tanpa mereka sadari, kelompok Black Marks sedang bersiap untuk berpindah tempat. Sementara di tempat lain, si pemimpin mendatangi Daniel dan memberikan sebuah pistol kepada Daniel. Di sana, ia mengalami dilema sebelum memutuskan untuk bunuh diri. Namun saat pelatuknya ditarik, si pemimpin pun mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Daniel mati semudah itu. Kemudian si ajudan mengetahui bahwa komputer mereka telah diretas dan kemungkinan pasukan khusus sedang menuju ke camp. Si pemimpin pun menyuruh para pasukannya untuk bersiap menyambut mereka. Selain itu, dia juga memerintahkan untuk mengeksekusi Daniel karena dia sudah terlalu banyak mengetahui rencana Black Marks. Begitu truknya siap-siap, si pemimpin pun pergi meninggalkan camp. Singkat cerita, para anggota kini sudah sampai di lokasi. Mereka juga menemukan pintu masuk terowongan bawah tanah. Tapi tanpa mereka ketahui, beberapa teroris sedang bersiap untuk mengeksekusi Daniel. Di sana para pasukan berhasil melumpuhkan beberapa teroris sebelum sampai. Lalu mereka menaiki bukit dan sampai di camp Black Marks. Setelah Galena memindai situasi, Rob, James, dan Jack mengecek ke dalam camp. On me. Don't move. Di sana, James berhasil menahan seorang teroris untuk mencari tahu keberadaan Daniel. Karena teroris itu tidak mau membuka mulut, Jack lalu memeriksa sebuah komputer dan diketahui bahwa mereka sedang mempersiapkan bom gas sarin. Namun tiba-tiba
لا تتحركوا. Don't move. Teroris kini semakin berdatangan. Setelah itu, kelompok besar teroris mulai berdatangan setelah mendengar suara tembakan. Sementara itu, Daniel kini akan menjemput ajalnya dalam beberapa detik lagi. Tapi tiba-tiba, James dan Rob menolongnya tepat waktu. James pun mengabarkan bahwa misi telah berhasil. Mereka pun bergabung kembali dengan timnya Galina dan pergi dari sana. Namun anggota Black Mask yang tersisa sepanjang perjalanan terus menembaki tim pasukan khusus. Let's get you out of here. Di sana Jack berniat ingin melemparkan granat untuk melumpuhkan beberapa teroris. Setelah itu mereka kembali ke markas dengan dijemput helikopter. Begitu sampai, Daniel pun langsung dibawa ke tempat perawatan. Sementara di markas baru Black Mask, di sana pemimpin marah besar mengetahui Daniel diselamatkan hidup-hidup. Sekembalinya Daniel bersama para anggota tim, mereka langsung melakukan pengejaran terhadap kelompok Black Mask. Namun selama menjalankan misi, Daniel selalu mendengar suara-suara dari pemimpin Black Mask. Daniel, I'm waiting. Bayangan ketakutan yang dia alami selama penyekapan masih terngiang-ngiang di ingatannya. Lalu dia mendapati bahwa Jack telah tewas dalam baku tembak. Dia juga mencoba berkomunikasi dengan timnya, namun tidak ada yang menjawab. Kemudian dia menemukan anggota yang tersisa sudah tergeletak di tanah. Di sana rupanya Galina dan James sudah tewas, sedangkan Rob sedang sekarat. Di saat dia sedang mengkhawatirkan Rob, tiba-tiba muncul sosok si pemimpin Black Mask yang langsung memprovokasinya, sehingga dia meninggalkan Rob. Daniel yang marah karena teman-temannya telah tewas, melampiaskannya dengan tembakan membabi buta ke arah sosok pemimpin Black Mask. Namun betapa terkejutnya dia ketika topengnya dibuka dan ternyata itu adalah Chris. Lalu dari belakang si pemimpin Black Mask mengarahkan pistol untuk membunuhnya. Begitu tembakan dilepaskan, tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dan ternyata yang barusan terjadi hanyalah mimpi buruk Daniel yang masih trauma akan penyiksaan yang dialaminya. Di tempat lain, seorang reporter yang bernama Molly Turner mendapatkan bocoran informasi mengenai misi rahasia ini. Dia bersama kameranya meliputi wilayah gurun yang dirahasiakan oleh militer Amerika dan mengabarkan tentang misi pembebasan Daniel, juga mengenai bersatunya negara-negara anggota Dewan Keamanan Dunia untuk memerangi kelompok teroris Black Mask. Sementara itu, di kelompok Max, beberapa teroris memasang bom di salah satu tenda. Setelah mengaktifkan detonatornya, mereka pun pergi meninggalkan camp tersebut. Sedangkan di markas Amerika, Daniel masih menjalani pemulihan akibat luka sayatan pada tangan dan kakinya. Dia bersama Briscoe dan anggota tim melakukan meeting untuk misi selanjutnya. Daniel yang sedikit banyak mengetahui rencana Black Mask memberitahu bahwa mereka sedang berencana membuat serangan dengan bom-bom kimia. Di sisi lain, si pemimpin Black Mask telah menetapkan daftar target pertamanya. Dia akan memulai serangan dalam 36 jam ke depan. Sementara itu, Jack memodifikasi skrin pemicunya agar lebih cepat meledak. Lalu Briscoe mengumpulkan semua anggota karena dia menemukan beberapa lokasi yang kemungkinan menjadi markas Black Mask. Tapi dikarenakan waktu yang terbatas, dia memutuskan membagi tim menjadi dua. Ralph, Galina, dan Sue akan sekelompok. Lalu James dan Jack akan berpasangan, sementara Daniel belum diizinkan bertugas karena masih pemulihan. Keesokan paginya, mereka pun meninggalkan markas untuk mengecek lokasinya. Dan di tengah perjalanan, kedua tim pun berpisah. Tim Ralph sampai di sebuah camp, tapi di sana hanya diisi sekelompok warga sipil. James dan Jack juga sudah sampai, namun yang mereka temukan hanyalah dataran yang kosong. Di tempat Ralph, pemimpin camp tidak suka dengan keberadaan mereka dan hendak mengusirnya. Tapi Ralph yang tidak mengerti bahasanya mengira sebagai sebuah ancaman.
Lalu Galena yang mengerti sedikit bahasa Arab meminta izin untuk memeriksa. Galena pun mengecek ke dalam sebuah tenda, tapi di sana tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Kedua tim ini pun kembali ke markas dengan hasil nihil. Singkat cerita, di tempat pemimpin Black Mask, ajudannya mengabari bahwa bom kimia sudah diangkut ke dalam truk dan tinggal menunggu daftar target dari si pemimpin. Sementara di markas Amerika, Briscoe memberikan lokasi terakhir yang kemungkinan menjadi markas Black Mask. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah dataran gersang. Di sana, James memimpin tim memasuki sebuah terowongan. Dan begitu keluar, mereka menemukan beberapa tenda yang salah satunya telah dipasangi bom oleh teroris. Perlahan mereka menyisir tempat itu tanpa tahu bahaya sedang menunggu mereka. Begitu memasuki tenda itu, mereka langsung disambut oleh pidato pemimpin Black Mask yang telah disiapkan di laptop. Si pemimpin mendeklarasikan perang terhadap negara-negara barat yang telah menginjak-injak tanah airnya yang sampai kapanpun akan menjadi zona mati untuk ideologi kapitalis mereka. Setelah melihat video itu, Galena memeriksa ke bawah meja dan menemukan bomnya. Dan inilah yang terjadi. Seketika bom itu pun meledak dan menghempaskan para anggota tim. Beruntung ledakannya tidak terlalu kuat sehingga mereka masih selamat. Begitu kembali ke markas, setelah itu Galena mendatangi Smith dan meminta diperlihatkan data tentang zona mati karena disebutkan oleh pemimpin Black Mask di dalam video tadi. Ia sangat yakin kalau Black Mask sedang bersembunyi di situ. Setelah melihat data-datanya, lalu Briscoe dikabari tentang temuan itu. Dan untuk lebih memastikannya, dia menugaskan Jack dan Sue untuk mengeceknya dulu. Jack dan Sue telah sampai di dekat lokasi. Benar saja Jack melihat aktivitas Black Mask di tempat itu. Sementara itu di markas Black Mask, pemimpin telah menyerahkan daftar target yang akan mereka serang. Ajudannya juga sudah membagi anggota Black Mask untuk membawa bomnya ke lokasi target. Setelah itu, pemimpin Black Mask melakukan siaran langsung. Di dalam video itu, si pemimpin menasbihkan dirinya sebagai sosok yang akan menciptakan keseimbangan di dunia. Dia juga mengkritik Amerika yang telah terlalu lama mengeksplorasi kekayaan alam negaranya, terutama minyak bumi. Briscoe mengirimkan drone Predator untuk kemungkinan terburuk. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di dekat zona mati. Dan dari atas bukit, mereka melihat rapatnya pertahanan musuh. Lalu Daniel memerintahkan Sue untuk menyusup seorang diri. Sementara Galena menyiapkan senjata snipernya untuk memantau situasi. Setelah berhasil menyusup, Sue menyamar sebagai si penjaga untuk membukakan akses bagi yang lain. Galena kembali melumpuhkan penjaga di pos kedua. Setelah Sue bergerak, anggota yang lain juga mulai bergerak ke dekat zona mati. Sesampai di pintu masuk, dengan cepat dia melumpuhkan penjaganya menggunakan belati. Setelah kondisi aman, Galena dan Jack mengambil posisi di pos jaga. Sementara Sue menyisir tempat itu untuk menemukan bomnya. Tidak lama, dia menemukan lusinan peti di dalam truk yang salah satunya berisi inti bom. Dan tiba-tiba, seorang teroris memergokinya. Tapi beruntungnya, Sue melumpuhkannya. Namun sayang, posisi mereka berhasil diketahui. Sementara itu, salah satu bom diaktifkan oleh Black Mask. Jack pun turun dari pos untuk menonaktifkannya. Dengan dilindungi oleh anggota tim yang lain, Jack berlari ke arah bomnya. Di sini Galena terpaksa turun dari pos juga karena posisinya terkepung. Dia mendatangi Jack yang akhirnya bisa menonaktifkan bom itu. Dengan kondisi yang tak menentu, pemimpin Black Mask dianjurkan untuk pergi dari sana demi keselamatannya. Namun Daniel yang melihat pergerakan itu langsung mengejarnya.
Di sana, Daniel sampai ke sana dan memutuskan aliran listrik di terowongan. Sampai akhirnya ia bertemu dengan si pemimpin yang menembaknya. Si pemimpin mengingatkan Daniel bahwa jika dirinya mati hari ini, seseorang yang lain akan melanjutkan ide-idenya untuk meraih kebebasan di tanah air mereka. Dan di saat Daniel sedang lengah, tiba-tiba si pemimpin mendodongkan pistol ke kepala Daniel. Si pemimpin melucuti senjata Daniel dan menyanderanya. Ia memberitahu Daniel kalau bomnya sebentar lagi akan tersebar ke seluruh Eropa dan siap menyapu seluruh perkotaan. Belum selesai membacot, setelah itu, Jack berhasil sampai di lab dan melumpuhkan si ajudan yang sedang menyimpan gas sarin. Lalu dia memberikan sebuah granat yang akhirnya menghancurkan lab tersebut. Dan kita diperlihatkan di luar seorang teroris menjalankan sebuah truk tanpa bisa dicegah oleh anggota tim. Dari markas, Briscoe bergegas memerintahkan Smith untuk mengarahkan drone-nya. Sementara itu, Daniel berhasil membunuh pemimpin sang teroris. Dengan aba-aba dari Briscoe, tembakan dari drone pun tepat menghancurkan truk yang kabur. Kemudian Daniel melepas masker pemimpin Black Mask itu untuk memastikannya. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan zona mati yang telah penuh dengan orang mati. Sekembalinya ke markas, mereka disambut oleh Briscoe yang sangat bangga kepada mereka. Di akhir film kita akan kembali diperlihatkan di reruntuhan zona mati. Terlihat seorang gadis tak sengaja menemukan masker pemimpin Black Mask. Dan okelah dulur, film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Rogue Warfare tahun 2019 dan 2020. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silakan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.